Bagi kami sebenarnya secara esensial yang kami sayangkan adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Begitu juga kemudian kalau umpama didapatkan informasi, ada klarifikasi lebih awal kepada kami di sini di Sekretariat Negara, di kantor staf Presiden, mungkin tidak sevulgar itu ngomongnya bebas. Ini hanya menyangkut masalah konsistensi penggunaan anggaran dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di semua lini, termasuk Sekretariat Kepresidenan. Saya melihat bahwa timing yang tidak tepat dan apapun warnanya tidak masalah, silahkan saja. Namun yang penting adalah timing yang tepat, manfaat daripada anggaran itu betul-betul adalah untuk kepentingan rakyat. Sangat viral, jadi pemberitaan di mana-mana, tapi tidak banyak tokoh, tidak banyak pakar, tidak banyak orang yang opinion leaders yang mengerti tentang satu masalah, kemudian ngomong ngerocos bebas saja di media sosialnya. Kalau mereka tahu bahwa pesawat kepresidenan ini lebih kurang sudah 7 tahun, ya sudah sangat lama. Jadi dia harus dalam overhaul, ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan besar-besaran ya. Zat itu tidak termasuk bagian dari perawatan pesawat. Memang ketika pesawat itu sudah mencapai cek D ya, cek D itu ketika pesawat sudah mencapai 24.000 jam atau lebih, itu pesawat praktis seperti dibongkar total, makanya sekalian bisa dicat. Tapi kalau standar cek A, cek B, cek C itu tidak masuk dalam daftar perawatan. Terserah pesawat mau tiap tahun ganti warna pun nggak ada masalah, mau 10 tahun tidak diganti juga tidak masalah, sejauh tidak ada bagian-bagian yang besar yang mengelupas yang dapat membahayakan penerbangan. Kalau pesawat kepresidenan ini kan satu jarang dipakai, kalaupun dipakai juga sebentar-sebentar. Perkiraan saya pesawat kepresidenan kita ini setahun paling dipakai hanya sekitar 500 jam setahun, dibandingkan dengan pesawat komersil yang dalam 1 bulan dioperasikan lebih dari 200 jam. Nah, pesawat-pesawat komersil saja juga tidak 5 tahun, 6 tahun juga belum tentu dicat ulang gitu. Ini adalah pesawat kepresidenan yang dipakai untuk kepentingan negara, VVIP, sehingga 2, selain ada perbaikan besar, kemudian ada overhaul pemeriksaan, sekaligus dengan saya lihat juga ada captionnya dimuat warna juga, warna jadi pembicaraan di ruang publik. Ada masalahkah dengan masalah warna? Kalau nanti tahun depan kita sudah lepas dari pandemi mau dicat, saya yakin nggak ada yang mempermasalahkan seperti yang Super Puma maupun yang RC itu ketika kemarin-kemarin sebelum kita krisis berat seperti ini juga nggak ada yang mempermasalahkan kan, wajar-wajar saja gitu. Warnanya merah putih, warna kebangsaan kita di 17 Agustus. Saya tidak mempermasalahkan itu mau tetap warnanya biru, mau diganti merah putih atau apa. Yang saya pertanyakan ini kan timingnya, momentumnya. Ketika kita ini sedang menghadapi krisis multidimensi, pandemi dan dampak pandemi yang sedemikian parah terhadap kondisi ekonomi, kondisi sosial, seharusnya kita ini kan menunjukkan empati dan hal-hal yang tidak sangat mendesak dapat kita tunda, kita hemat dulu anggarannya untuk pembiayaan menghadapi krisis ini. Kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat 2 miliar, 1 miliar jadi ribut nanti. Tetapi ini kan ada pemeriksaan besar yang dilakukan ya. Ingat sudah 7 tahun dan ini adalah pesawat kepresidenan. Ya, saya kira begitu.
ini kan sudah terlaksana ya. Betul. Makanya kan kritik ini adalah untuk menggugah agar pemerintah ini lebih empati dan ke depan ini juga lebih hati-hati. Hal-hal yang tidak perlu atau belum mendesak itu bisa ditahan dulu. Partai Demokrat mengkritik proyek jet ulang pesawat kepresidenan yang memakan anggaran hingga 2 miliar rupiah. Demokrat menilai pemerintah tidak memiliki prioritas karena proyek tersebut muncul ketika masa pandemi virus COVID-19. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mempertanyakan urgensi pengecatan pesawat kepresidenan itu. Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Ujar Herzaki. Ia menilai jika tidak membahayakan nyawa presiden, maka lebih baik pemerintah membatalkan rencana mengecat ulang pesawat kepresidenan itu. Menurutnya, akan lebih baik pemerintah memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menangani pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Terlebih, saat ini menurut dia, anggaran pemerintah terbatas dan masih memiliki banyak utang. Seharusnya, kata dia, daripada memilih mengecat pesawat kepresidenan, pemerintah harusnya menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Pemerintah anggarannya terbatas. Utangnya juga luar biasa, tutur Herzaki. Bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini. Herzaki juga tidak menerima alasan pihak Istana Kepresidenan yang menyatakan bahwa proyek pengecatan pesawat kepresidenan itu telah dianggarkan sejak 2019. Menurut dia, hal itu semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki prioritas dan roadmap yang jelas dalam menangani pandemi. Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal pemerintah sudah punya power luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi COVID-19. Lebih lanjut, menurut dia, pemerintah harus menunjukkan memiliki sensitivitas dan empati terhadap warga yang terdampak pandemi virus corona. Ia mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh program yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID. Apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi. Sebelumnya, pengecatan ulang pesawat kepresidenan menuai kritik. Kondisi cat pesawat dinilai masih bagus, sehingga perubahan warna pesawat dari warna biru putih menjadi merah putih dianggap sebagai pemborosan karena biaya pengecatan ulang pesawat terbilang tinggi hingga 2,1 miliar rupiah. Pakar penerbangan Alvin Lai membeberkan kegiatan pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Ia mengunggah foto pesawat kepresidenan dengan warna merah putih. Alvin menyinggung soal pemborosan uang di tengah pandemi. Menurutnya, pengecatan ulang pesawat bisa menelan biaya miliaran rupiah dan bentuk foya-foya. Staf KSP Ngabalin Muhtar membenarkan tentang pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau pesawat BBJ-2 itu. Namun ia membantah pengecatan itu sebagai bentuk foya-foya. Pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Ngabalin menyampaikan pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu tak bisa langsung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin.